Tahu gua. Ah, Main. Awal cok. persen. Dulu kita secepatnya kita butuh air nih untuk bersihin lukanya Akwal. Emang sebelumnya di toilet emang nggak ada bang, nggak ada sama sekali air listrik itu nggak ada bang. Udah pada mati bang. Kita mau main ke Pulau Merake, Pulau Merak kecil, daerah Banten, sininya. Oh, kamu kalau mau ke sana itu, kamu harus meniti kanan. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Iya. Jangan sembarangan. Di sana itu, kamu orang awam juga. Kamu semestinya punya pegangan. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Tiba-tiba ngomong gitu. Iya. Saya baca sholawat dan mati. Saya baca sholawat itu ada kisaran 5 menit lah bang. Saya berhenti di situ bang. Nyama juga ya bang. Wah lumayan lama bang itu bang. Udah saya panik pikiran kemana-mana bang. Gak lama ada tuh bang terang pencahayaan bang. Bulan kelihatan. Tadinya tuh udah ditutupin sama awan. Udah gelap sama sekali. Gak kelihatan. Oh, mungkin berkat sholawat juga mungkin bisa ya. Saya ngeliat, wah bang baju lu kenapa itu? Wah kayak ada airnya gitu bang. Ada air. Iya di baju itu bang. Ternyata. Basah bang. Ternyata keluar bang deh bang. Oh, mimpi basah. Mimpi basah deh bang. Tapi dia merasa dirinya itu disetubuhi. Iya. Terus keadaannya gimana setelah itu? Keadaannya dari situ Pulau adalah tempat yang indah, di mana pulau tersebut didatangi oleh 3 para sahabat yang memiliki cerita mistis hingga mereka kehabisan logistik, kesengsaraan untuk bertahan hidup di sana membuat mereka harus siap, ditambah mereka harus mengalami kejadian yang sangat tidak terduga hingga disetubui jin. Untuk cerita selanjutnya kita bisa saksikan karena kita sudah kedatangan narasumber. Kita sapa langsung narasumber ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Boleh diceritakan kisahnya ketika di pulau bersama 3 sahabatnya? Dimulai dari mana dan kejadiannya seperti apa awalnya? Awal mula sebelum keberangkatan itu tuh ya mulai 7 orang bang yang mau ke sana. Udah saya siapin dari bulannya. Saya itu berangkat itu bulan April tanggal 11 malam Sabtu. Awalnya tuh saya udah ngomong sama anak 7 orang nih, gimana jadi ini untuk tanggal 11. Terus yang 7 orang ini jawab oke, jadi saya mastiin lagi dong kalau emang bener jadi mesen tiketnya dari jauh-jauh hari. Selang dari situ sebelum keberangkatan itu 3 hari kan, saya udah sama anak saya ngomongin, ayo beli tiketnya nih, siapa aja yang mau berangkat. Dan pada akhirnya yang ternyata yang mau berangkat itu 3 orang mah. Jadi cuma 3 orang. Iya, jadi cuma 3 orang. Saya ngomong lagi, ini kemana sisanya? Kok pada nggak bisa ikut? Padahal kita udah ngomong bisa semua kan awal. Kok kenapa jadi 3 orang? Tapi tiket udah dibeli semua. Udah dibeli bang, udah dibeli. Akhirnya dari situ ya mau gimana lagi, pada nggak bisa. Banyak alasannya, ngomongin sekolah, entah nggak punya dana segala macem. Ya dari situ saya mutusin 3 orang ini, saya, Akwal, Irfan berangkat. Jadi hanya 3 orang dia. Saya berangkat hari Jumat malam Sabtu. Dari situ saya berangkat dari rumah itu, saya siap persiapan itu jam 4 sore. Saya siapin dari baju, udah saya beli dah persiapan untuk nanti habis Isya berangkat. Itu anak-anak pada pulang tuh bang, siapin bang. Ya pada packing lah segala logistik, baju yang mau disiapin untuk
sana nanti. Udah disiapin, saya ngabarin lagi anak-anak. Kapol si Irfan ini saya kabarin. Ini udah jam 7 nih. Ayo berangkat kali. Jam 7 tuh saya ngumpul dulu bang sama anak. Saya bahas lagi apalagi ini yang kurang. Saya cek sama anak-anak tuh. Cek lagi, saya buka lagi tasnya. Saya buka, udah oke, cukup nih. Siap nih, cukup lah untuk 2 hari 1 malam. Oke, berangkat nih ya. Kita berangkat. Pertama tuh dari rumah ke Transjakarta itu sejalan bang. Oh karena iya, karena lumayan deket lah. Saya bertiga tuh jalan, saya Aqua Irfan jalan. Sambil nih di halte Tanah Kusir. Dari halte Tanah Kusir itu saya berangkat naik Transjakarta sama Irfan sama Anwar. Nyampe dah nih, turun di stasiun Kebayoran Lama. Sampai situ saya scan lagi kereta untuk pemberangkatannya. Saya lihat lagi jadwalnya. Saya lihat lagi, oh cukup nih keretanya, masih ada. Karena takutnya nggak ada bang, habis. Soalnya itu posisi saya udah jam 8 malam kan, takutnya kereta pada habis. Saya buru-buru tuh akhirnya, takut ketinggalan kereta. Iya, saya buru-buru, saya berangkat, saya siapin lagi, dan bilangin dari ngetital kan, oke, berjalan. Jalan. Sampailah tuh di stasiun Rangkas. Sampai stasiun Rangkas itu kisaran jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya. Sampai situ saya istirahat dulu tuh bang sama Irfan sama Akwal di ruang penunggu stasiun untuk kereta selanjutnya. Karena kereta selanjutnya itu berangkat jam 5 subuh, jam 4 sampai jam 5 subuh lah kereta berangkat. Sebelum kereta pemberangkatan itu saya sama Irfan tuh saya cari makan. Saya jalan nih cari makan sama Irfan. Jalan cari makan. Gak lama dari situ si Akwal sama si Irfan ini nunggu di warung yang udah tutup bang. Karena udah posisi dari stasiun itu untuk makan, tempat makan itu lumayan jauh juga bang, kisaran 700 meter loh. Dari situ saya mutusin ngomong sama aku sama Irfan, udah lu tunggu sini daripada lu gendong tas capek kan. Saya mastiin dulu tuh, saya jalan ke depan lagi, saya cari makan apa nih yang ada di sana. Saya cari nggak lama dari situ saya nemuin tuh bang pecel lele. Nah nggak lama dari situ saya balik lagi tuh bang ke Irfan sama si Akwal. Saya ngomong sama Irfan Akwal, oke ini ada nih pecel lele, gimana pada mau nggak? Belum pada kena nasi juga kan, belum pada makan juga pas tadi berangkat bang. Akhirnya dari situ pas saya mau gendong tasnya itu jebol bang. Ranselnya itu jebol atau putus. Selembangannya itu putus bang. Pas putus, brak, itu pada tumpah semua bang. Logistik dari beras, mie, sarden, air. Nah airnya itu pecah satu bang. Pecah satu, airnya aja. Pas dari situ saya beres-beresnya lagi tuh bang. Saya packing lagi sama aku sama Irfan. Saya packing. Udah dah. Akhirnya kanselnya itu karena putus kan saya paksain tuh bang. Saya akalin bang. Saya ikat gimana pun caranya biar bisa digendong ya gitu. Dari situ udah tuh makan saya sama Irfan sama aku. Saya pesen pecel lele. Dari situ saya makan. Pas saya makan itu saya mikir lagi, apanya yang kurang? Kayak ada yang kurang aja doang di pikiran tuh. Pas saya pikir, oh iya, sendok sama untuk masak nggak bawa segituin bang. Oh iya, gimana sih Lugi? Ini pada nyalain tuh bang. Makanya kan gue bilang persiapin dulu nih, pikir-pikir dulu, kita jangan buru-buru berangkat. Pas dari situ kan
Saya nanya dong sama tukang pecel lele itu, bang yang jual sendok sama untuk masak gimana itu bang? Abangnya nyaranin, coba aja dek mencari tuh ada warung mungkin jualan, lumayan jauh juga. Oke lah, tapi jalan kaki bisa kan bang? Bisa, deket kok, lumayan lah. Dari itu saya mutusin nyari dong, nyari peralatan yang kurang itu. Saya cari kan, si Irfan sama si Akmal itu masih makan. Saya cari, nggak lama saya cari nih ke warung pertama yang jual tuh ibu-ibu. Bu, jual sendok besi sama untuk masak nggak? Saya tanya begitu, kata ibunya, oh nggak punya deh, kalau nanti gitu saya punyanya sendok plastik. Emang ada untuk apa? Masak bu. Oh, udah makasih bu. Gak lama saya cari lagi tuh bang, yang ke warung kedua. Saya cari lagi, ternyata sama bang, nggak ada juga bang. Dari situ saya mutusin untuk balik lagi ke tukang pecel lele, karena posisi saya juga itu udah lumayan malam bang, jam 11. Oh, udah jam 11 malam ya. Dari situ saya mutusin untuk balik lagi kan ke tukang pecel lele. Saya ngomongnya sama aku, sama Irfan, nggak ada nih, gimana dong? Masa kita masak pakai tangan, ngambilnya gimana, susah juga kan? Ya nggak lama dari situ, oh iya, tukang pecel lele nih ada nih sendok. Dari situ saya ngomong lagi dong, bang, ini sendok saya beli ya bang. Untuk apaan? Untuk masak bang, saya lupa bawa sendok besi sama alat untuk masak bang. Abangnya ngomong lagi tuh ke temennya, ini gimana? Dibayarin? Udah nggak usah, dikasih aja. Cuma-cuma dikasih ya, dikasih cuma-cuma, saya nggak bayar. Dari situ ya seriusan nih bang, coba lagi kan, tanyain lagi kan. Iya aku nggak apa-apa. Udah bang, makasih banyak ya bang ya. Dari situ kan akhirnya si Irfan sama Akmal itu selesai nih makannya, bayar gitu di situ. Nah dari situ saya otomatis balik lagi dong ke stasiun, di stasiun Rangkas itu kan. Saya balik lagi dari situ. Si Irfan ini karena udah capek, dia duluan bang ke untuk duduk istirahat, tempat istirahat di daerah stasiun besi. Iya, di daerah stasiun situ. Tinggal makan duluan. Saya sama Akmal itu mutusin untuk beli kopi. Doang cari warkop dulu. Dari situ saya nyari warkop tuh sama Akmal. Ketemu lah nih warkop. Saya beli kopi kan tuh sama Akmal, saya beli. Dari situ ya saya balik lagi ke depan stasiun, karena di dalam itu nggak boleh ngerokok, harus keluar area. Dari situ saya ketemu abang-abang ditawarin makanan, bang dong makanan. Pas saya lagi nongkrong tuh sama si Akmal ini, tawarin makanan. Ya situ saya ngobrol nih sama abang-abang ini. Saya tanyain dong dia bisa dari mana. Saya tanya itu, dia ngomong dia bisa di Lampung. Saya tanya, ini abang kesini mau kerja atau emang rumahnya di Jakarta? Ternyata itu dia ke Lampung itu dia tunangan bang, punya cewek itu daerah Lampung. Oh jadi Cikong. Dia itu sama keluarganya sebenarnya banget. Dia mutusin untuk naik kereta karena dia itu posisinya mau kerja besoknya bang. Dari situ saya ngobrol-ngobrol. Nah si Irfan ini nyamperin saya, gak lama nyamperin saya. Nah saya Akmal ini ditepuk bang sama kakek-kakek, nggak tahu dari mana itu. Dia tepuk, iya. Tiba-tiba kakek-kakeknya itu ada di belakang saya sama Irfan. Terus saya kaget dong. Oh iya kek, ada apa kek? Nanya kakek-kakeknya. Kalian mau kemana? Begitu sama kakek-kakeknya. Kita jawab dong. Kita mau main ke Pulau Merake, Pulau Merak kecil, daerah Banten. Sendirinya. Oh, kamu kalau mau ke sana itu, kamu harus pegangan. Tiba-tiba ngomong gitu. Iya. Jangan sembarangan.
Di sana itu, kamu orang awam juga. Kamu semestinya punya pegangan. Karma kita nggak tahu ke depannya gimana. Tiba-tiba ngomong itu ya. Gak lama resus ya. Ngomong Pak, maaf kek, saya nggak ngerti sama gituan. Emang kakeknya mau kemana? Kayak belakang. Yaudah kek, saya duluan ya. Kakek hati-hati. Jalan 3 langkah. Pas saya noleng lagi, kok hilang hati-hatinya bang? Langsung hilang gitu aja ya bang. Padahal jalan masih luas banget bang itu bang. Kalau emang mau kamar mandi, itu jaraknya lumayan jauh bang. Itu sudah pasti. Saya, bang, napak Irfan lu bang. Si Irfan juga kit bang. Ki, kakinya kemana Ki? Nah makanya itu bang, gue mau ngomong sama lu. Lama dari situ, udah itu. Gak bisa balik lagi nih bang. Ke para lambung ini. Saya ngomong, bang, saya duluan ya bang. Kalau ngomong gitu, udah tuh, saya masuk ke stasiun. Itu posisi jam 2 malam, 2 pagi. Dari itu saya masuk. Saya sama Aqual ini kebelet kencing bang. Saya ke toilet tuh berdua bang. Gak lama dari situ, saya dengar suara ada yang nangis bang di kamar mandi bang. Sama si Aqual. Wah, coba lu dengerin lagi suaranya gimana? Didengerin aja sama apa? Bukan dari kanan. Dari situ loh, saya mikir wah ini bener suara perempuan nangis nih. Udah lah, yuk tinggal ya. Saya balik, saya masih penasaran. Saya suruh si Irfan, kan coba lu ke toilet tan. Dalam waktu ke toilet, balik. Cepet banget bang dia bang. Dia tanya dong, lu denger nggak? Suara apaan? Suara gitu? Kagak. Nah akhirnya si ibu-ibu ini denger bang, dia ngomong. Ibu-ibu itu tiba-tiba di kamar mandi apa gimana? Nah si ibu-ibu ini posisinya di samping saya. Nah si ibu-ibu ini denger pas lagi nganterin anaknya bang, nganterin anaknya ke toilet. Oke. Dari situ ibu-ibunya ngomong, pasti suara perempuan nangis ya deh. Iya bu, bener bu. Nah dari situ saya untuk mastiin lagi bang, karena saya penasaran, saya ngomong ini yang satpam, Pak, saya dengar suara perempuan nangis di toilet. Enggak lama saya ngomong sama satpam itu ngecek ke toilet nih bang. Pas dicek itu nggak ada satpamnya, nggak ada suara itu. Berarti yang denger itu Mas Yogi sama ibu-ibu itu. Nggak lama itu ya udahlah, udah gak usah dipikirin. Nah dari situ kan udah tuh saya naik kereta arah Merak. itu jam berapa keretanya itu? Keretanya itu jam 5. Oh udah setelah dari situ istirahat terus langsung. Iya berangkat. Perjalanan dari itu sampai tuh di Merak. Dari Merak itu saya jalan tuh bang untuk ke Pulau Merak kecil. Saya jalan dulu naik angkot. Nah dari naik angkotnya itu saya mengalami hal yang janggal bang. Apa itu? Awal itu saya pas naik angkot itu nyasar salah tempat ke pulau yang baru. Oh bukan Pulau Merak kecil tuh. Iya. Nah pas dari keluar untuk arah Pulau Merak kecil, posisi mobil angkot ini mogok bang. Nah saya cekcok dulu tuh sama Irfan. Kata Irfan, Apa nih masa dari kita berangkat ketemu kakek-kakek, ketemu suara nangis, udah nggak enak banget, nyuk balik tuh yuk. Oh jadi itu ngajak balik ya? iya udah Udah takut orang ya? iya saking takutnya tuh bang Irfan bang. Nah si Aqual ini ngomong bang, udah lu nggak usah parno di depan. Ini tuh kita jalan lagi ya, karena apa untuk AKP ini udah bener tuh awatnya bang. Saya jalan. Nah saya sampailah nih di Pulau kecil. Sampai di sini saya registrasi dulu bang untuk camp. Registrasi nama dari situ
Saya nanya nih sama abangnya, "Bang, untuk ngecamp itu jam berapa?" Karena kan saya sampai itu kan jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Selama perjalanan itu saya nyampe jam 10 pagi. Saya tanya gitu, oh untuk buka tendanya itu di area campnya itu jam 5 sore. Itu posisi masih panjang itu bang waktu. Saya pikir lagi dong, waduh mau di mana ini? Sedangkan kita kan perlu istirahat. Dari situ saya tanya, emang nggak boleh buka cepet bang tendanya bang? Soalnya saya udah capek nih bang. Oh nggak boleh karena banyak pengunjung yang datang pas di jam 2. Kata bangnya gitu. Udah deh bang, makasih ya bang. Nah ngalaman di situ, saya muter tuh sama Irfan sama Akwal. Saya muter untuk nyari spot yang enak pukul tenda nanti. Udah ketemu. Nah dari situ saya istirahat dulu bang di pinggir pantai. Istirahat di situ kan, saya bawa minuman bang. Oh sempat bawa minuman. Minuman tuh keras, oke. Gambar situ saya buka dong. Saya minum tuh ketiga. Saya minum. Saya udah merasa pusing juga tuh bang dari minuman itu. Lama saya tidur tuh bang. Si Irfan sama si Akwal ini muter bang dia bang. Dilihat-lihat lagi bang. Lihat lagi kan. Itu untuk cari sport buat tenda ya, berdiriin tenda. Dilihat lagi, cari lagi sama dia. Wah emang cocok nih di sini. Jadi apa? Saya dibangunin lah tuh sama aku sama Irfan. Ji, bangun untuk diriin tenda. Saya tanya dong, emang jam berapa? Jam 3. Mas jam 3 bang. Padahal kan buka tendanya itu boleh jam 5 sore. Karena dari situ saya udah pusing kan, udah puyeng karena minuman. Saya maksain untuk diriin tenda itu bang. Pas dari saya diriin tenda tuh bang, posisi saya pusing bang, mabuk bang. Diriin tenda kan tuh bertiga sama Irfan sama Akwal. Saya mikir, wah logistik saya udah keluar banyak bang. Itu keluar banyak pasti. Pas tadi bang, pas istirahat pas saya minum pertama. Oh nunggu. Iya. Dari situ kan saya nyemilin tuh bang. Emang karena posisi mabuk pasti ada aja yang mau dicemilin tuh bang. Dari situ pas diriin tenda, nah saya Irfan sama Akwal itu saya nyari kepiting bang. Gak lama dari situ si Akwal ini bang ketarik bang posisinya bang, kakinya bang pas lagi nyari kepiting bang. Ketarik tuh ketarik bagaimana? Wah saya nggak ngerti tuh bang ketariknya bang. Kayaknya bukan ketarik sama ombak tuh bang. Gak lama dari situ dia minta tolong tuh bang si Akwal bang. Saya nyebur, saya nyelamatin Akwal, saya tarik lagi bang. Lu ngapain sih begitu? Kayak gini bang. Kata Akwal juga, gue ketarik bon, ada narik bon kaki gue bon. Kata Akwal bang. So, nggak lama dari situ, ya udahlah. Saya mutusin untuk balik ke tenda bang. Oh langsung cabut? Langsung balik ke tenda bang. Gak mau balik ke tenda itu posisi udah malam bang, udah mau gelap. Terus ngelihat nggak arah ke tenda itu masih kelihatan atau? Wah itu kelihatan cuman nggak begitu jelas bang. Oh gelap ya? Gelap, bener-bener gelap gitu bang. Saya nggak habis pikir, saking kasihkannya saya nyari kepiting bang untuk makan malam bang, karena saking kehabisannya logistik. Sama dari situ saya jalannya tuh sama si Akwal sama si Irfan. Saya jalan, saya pegangan tangan tuh bang, karena nggak kelihatan. Pegangan tangan tuh maksudnya satu-satu apa? Iya satu-satu bang, dipegang-pegang bang. Pokoknya pegang-pegangan lah tuh posisinya. Takut ya? Takut. Belum takut, gelap. Dari situ saya jalan. Nah si Irfan, si Akwal sama si Irfan ini lihat sosok bang pas mau ke tenda. Posisinya itu, sosoknya itu putih gede di atas tenda bang. Di tenda itu? Iya di atas tenda. Terus saya mastiin kok, apa sih lu nggak lihat? Lu ngeliat sosok apa sih? Gue kagak ngeliat apa-apa kok. Halusinasi kali lu. Begitu itu bang. Udah jalan. Karena si Irfan ini udah ketakutan bang. Dia parno ya, karena sebelumnya kan dia kalian berangkat itu udah ketemu sama yang tenda kayak itu. Iya suara kaki, suara kuntilanak, ditambah mobil mogok. Si Irfan ini udah nggak karuan tuh bang, udah parno banget ya pokoknya. Takut banget dia bang. Dalam di situ ya, saya maksain untuk jalan. Akhirnya sampai lah tuh di tenda.
Saya pastiin lagi, gak ada apa-apa kan? Saya gituin. Udah lu, jangan takut dah lu. Udah lanjut. Lanjut tuh bang, saya masak bang. Saya masak, saya bersihin. Akhirnya saya makan itu bang. Nah dari situ selesai makan, saya otomatis langsung nyuci peralatan itu bang ke kamar mandi. Udah nonton masak. Pas saya ke tenda kan. Tuh bang, saya ngambil headlamp sama HP. Nah ternyata HP-nya itu bang habis baterainya bang. Langsung habis bang. Gambar situ saya karena gelap kan, wah HP udah habis, headlamp mungkin nyala nih. Tuh saya jalan baru ke depan nih bang, saya nyalain headlamp saya, udah habis bang. Padahal udah saya cas tuh bang seharian bang. Tiba-tiba mati gitu aja, hati gitu aja. Dalam situ saya bingung dong, terus mau gimana nih? Udahlah, lanjut jalan aja, pegangan tangan aja, pegangan tangan. Segituin lanjutnya, wah bener-bener gelap banget, banget bang. Itu posisi tenda saya itu ditutupin sama pohon-pohon bang. Oh gitu. Setelah dari situ ya saya mutusin untuk jalan tuh lanjut. Saya sampai tuh di kamar mandi. Dari kamar mandi, saya selesai dari kamar mandi, ada orang bang nyamperin saya. Dia minta tukeran cabe sama semangka. Dalam batas itu, yaudah lah bang, boleh. Saya bikin kan. Dia balik nih ke tendanya. Cuma tendanya itu kan bukannya jauh ya, di jauh bang dia bang. Kan dia enak bang, jauh itu dia bawa senter. Oh jadi kelihatan. Ya jadi kelihatan dia bang. Dari situ abangnya balik lagi nih, yang nawarin tadi semangka bukur sama cabe. Nah balik lagi, saya mutusin untuk ke tenda mengambil cabe sama abang ini. Bang, saya gini bang, udah bang jalan-jalan bang, kayak gituin kan. Abangnya aja jalan. Maaf bang, saya nggak bawa senter headlamp sama senter HP. Hah? Kok bisa bang? Ya pada habis bang semuanya baterainya. Dan awal dari situ dia kaget dong. Kaget. Emang nggak dicas bang? Dicas bang, udah dicas, udah saya siapin segala macem. Ya baterainya itu bener-bener mati begitu aja. Udah tuh saya langsung jalan tuh sama abang-abangnya. Abang-abang di depan nyenterin jalan sambil ada tuh di tenda. Saya ambil cabe, saya minjem senternya tuh, senter abang-abang itu. Bang saya minjem dulu bang untuk ambil cabe. Saya minjem. Nah saya ambil cabenya, saya kasih ke abang-abang. Oke lah dari situ dia pulang nih abang-abangnya balik ke tendanya. Gak lama dari situ, air habis. Pikir, oh iya, kenapa nggak tadi tukar sama air aja ya? Segituin bang. Gak lama dari situ, saya aja nih, apa saya mau bang? Yaudah yuk, kita ke tenda abang-abangnya aja lagi. Bun nggak bisa bun, si aku luka. Oh iya. Yaudah gimana nih, lu mau ikut? Nggak bisa gue jagain Apal juga. Jadi kita secepatnya kita butuh air nih untuk bersihin lukanya Apal. Emang sebelumnya di toilet emang nggak ada bang, nggak ada sama sekali air listrik itu nggak ada bang. Udah pada mati bang. Dari situ saya mutusin untuk ngambil air tuh bang di tenda abang-abang itu. Posisinya itu gelap bang. Posisi gelap. Bulan itu udah ketutupan sama awan bang. Udah kuat gelap gulita bang itu bang di situ bang. Tapi ngeberaniin diri buat saya ngeberaniin diri ke sana mau gimana pun caranya. Karena saya mentingin teman saya bang. Takutnya kenapa-napa teman saya bang. Iya. Gak lama saya jalan kan tuh. Saya beraniin diri untuk ke tenda abang-abang itu. Saya jalan. Saya ngeliat ada kakek-kakek bos. Gak lama saya mau samperin itu, kakek-kakeknya jalan bang ke pinggir pantai. Pas jalan ke pinggir pantai, si kakek-kakeknya ini ngambang bang di atas air bang. Jadi ngarahnya malah ke ini ya, ke pantai. Saya udah mikir dari situ kan, wah ini beneran bisa gitu bang. Saya sempat nggak percaya tuh bang. Nggak apa dari situ, udahlah saya mutusin untuk ngambil air bang. Karena saya takut teman saya ini kenapa-napa bang. Karena kekurangan air. Saya
jalan dah tuh, jalan sampai dah nih di tenda abangnya ini. Gak lama dari situ saya ngomong, bang tukar sama air aja bang, saya balikin lagi itu bang semakannya. Tapi abangnya mau bang, karena dia bawanya cukup banyak bang, dia bawa sedeligen. Banyak karena dia juga banyak orangnya juga bang. Gak lama saya tukar dari situ, saya mutusin untuk balik lagi ke tenda bang, yang jaraknya itu kurang lebih 2 kilo. Pas di pertengahan jalan, saya merasa bang, badan saya itu pada berat bang, dari kaki nyampe pundak nyampe kepala itu udah berat bang. Pokoknya nggak karuan itu bang, saya mikir tuh udah nggak kemana-mana, udah nggak karuan tuh bang pikiran bang. Dari situ saya saking beratnya kaki, saya sempetin untuk berhenti dulu bang di tengah-tengah jalan itu bang. Nggak bisa jalan, Udah nggak bisa jalan sama sekali bang itu bang. Saya mutusin untuk berdoa, baca sholawat dalam hati bang. Saya udah sempat minta tolong bang, saya udah teriak-teriak bang, sama satu pun orang nggak ada yang dengar bang. nah posisi jauh kan. Jauh bang itu bang, di pertengahan jalan juga saya, jaraknya itu lumayan jauh juga. Dari situ saya berhenti dulu kan, saya baca sholawat dalam hati. Saya baca sholawat itu ada kisaran 5 menit lah bang, saya berhenti di situ bang. Nyama juga ya bang. Wah lumayan lama bang itu bang, udah saya panik pikiran kemana-mana bang. Gak lama ada tuh bang terang pencahayaan bang, bulan kelihatan. Tadinya tuh udah ditutupin sama awan, udah gelap sama sekali, gak kelihatan. Mungkin berkat sholawat juga mungkin bisa ya. Iya bang. Gak lama dari situ saya jalan lagi tuh bang, saya jalan sampailah nih di tenda. Sampai di tenda, alhamdulillah ya Allah, kayak udah tenang nih, udah sampai tenda kan, udah bisa ngambil air. Karena teman saya juga butuh banget air bang, saking kekurangan air saya bang di situ bang. Saya kasih kapal Irfan sama Ipan tuh dicuci bang, lukanya Akwal cuci. Nggak lama di situ saya bertiga mutusin tidur lah tuh bang. Musim tidur, saya tidur duluan. Si Akwal sama si Irfan ini di depan tuh bang, masih ngerokok, si ngobrol-ngobrol dia bang. Saya mutusin tidur duluan. Udah lama Irfan tidur, Akwal juga ikut tidur nih bang. Pas saya tidur tengah malam atau pagi, saya kurang tahu tuh bang, karena HP kan mati. Saya keluar tenda, karena tenda itu kayak ada yang goyangin bang, kayak merasa hujan juga gede bang. Bener tuh acer, nggak hujan bang, saya sempat keluar begini bang, keluar nggak jelas bang. Ini kenapa? Kok bisa kayak gini? Saya mikir-mikir gitu kan bang. Itu lagi nggak keadaan jauh kan atau? Enggak bang, saya benar-benar sadar itu kondisi. Dari situ saya kaget, ini kenapa ya? Kok bisa kayak gini? Saya mutusin lah tuh bang, masuk ke tenda lagi, tidur. Pas nggak lama saya tidur, si Irfan nendang-nendang bang, kayak orang ngigo bang, kayak dirasukin sama sosok gede perempuan. Gak lama dari situ, Irfan bangun ngagetin saya. Wah, astagfirullahaladzim, kata dia gituan. Nah, saya kaget tuh bang, kenapa kan, saya gituin kan. Terus dari situ, gue mimpi bom, mimpi ditinggiin sama perempuan gede, ditinggiin tuh hostnya. Wah, saya disetubuhi sama sosok. Oh, gak lama dari situ, saya ngeliat, wah kan, baju lu kenapa itu? Wah, kayak ada air gitu bang. Ada air? Iya di baju itu bang. Ternyata basah bang. Ternyata keluar bang deh bang. oh mimpi basah. Mimpi basah deh bang. Tapi dia merasa dirinya itu disetubuhi. Dia. Terus keadaannya gimana setelah? Keadaannya dari situ, gak lama saya suruh bersihin tuh bang, Irfan. Saya suruh bersihin. Nah si Apol ini masih tidur bang. Dia kayak nggak ada ngalamin apa-apa, udah tidur nyenyak aja kayak biasanya. Nah dari situ saya mutusin untuk bilang ke Irfan, Pan itu Pan, lu tidur lagi Pak, lu tidur aja Pan. Saya nggak lama dari itu nunggu Irfan tidur. Irfan tidur, saya tidur. Pas saya bangun tuh pagi-pagi bang, aku bangunin saya, bun. Irfan kenapa nih bun?
menggigil bom. Saya bangun tuh bang, kaget. Hah, menggigil. Terus saya lihat, saya cek. Pan lu kenapa pan? Pan. Saya bangunin kan. Pan. Tolong itu tuh. Itu bang dia bang posisi pan. Dalam hari situ. Gimana nih Wal? Minta bantuan sama siapa nih Wal? Coba ngomong kan sama aku Wal. Udah Bon, coba Bon. Lu minta tolong sama warga di daerah sini Bon. Gue tungguin jagain Irfan nih Bon. Tapi ade nama udah pagi ya. Karena udah pagi, itu juga nggak semuanya buka bang. Karena belum waktunya gitu. Dalam masa itu saya juga muter-muter bang, nyari butuh pertolongan, penyari pertolongan tuh bang. Pasnya nyari pertolongan, saya ketemu sosok kakek-kakek lagi bang. Dari kakek. Iya, pokoknya rupanya tuh hampir sama bang, sama yang di stasiun. Dia cuma ngomong, nih kasih teman kamu. Dia ngasih apa? Air bang. Entah itu air doang, entah itu air apa. Karena saya buru-buru, panik, teman saya posisinya udah darurat tuh. Dari situ saya lari tuh bang, balik lagi bang ke tenda. Saya buru-buru ngasih minum ke Irfan. Pan, bangun pan. Saya minum aja langsung bang, saya minumin kan. Dalam saya minumin, selang berapa jam, alhamdulillah bang, dia gemendingan bang, bisa sadar deh bang. Oh tadinya bang hijau kayak Udah sadar dia, udah nggak sadar dia bang. Tolong gua gitu. Nah dari situ, udah saya mutusin untuk packing tuh bang, pulang. Karena posisinya juga udah nggak beres tuh bang. Dari awal, saya juga sempet dari awal tuh saya nggak percaya sama hal yang gitu bang. Karena dari situ saya ngalamin udah lebih dari 2 kali, saya percayalah sama kayak gitu-gituan bang. Lama saya packing, nah pas saya packing juga itu emang udah nggak karuan tuh bang, segala makanan kurang. Jadi untuk nutrisi tuh memang nggak ada bang, air kurang, udah habis. Saya pas minta semalam tuh udah habis bang. Saya packing, saya mutusin untuk balik lagi. Untungnya saya masih punya ongkos untuk ke stasiun bang. Dari pulau itu naik angkot. Pas saya naik angkot, saya juga baru ingat posisi HP mati untuk pesan kereta. Karena pesan keretanya itu lewat online bang. Dari situ saya ngecas satu di stasiun. Posisi duit nggak punya, karena kita juga perlu dana dalaman untuk pesan online. Si Irfan mutusin untuk minjem sama kakaknya. Alhamdulillahnya dari situ dapat bang. Akhirnya kita udahlah, nggak mikirin apa-apa, buru-buru pulang. Yang penting sampai ke rumah. Dari situ ya udahlah, sampai rumah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah telah jadi tenang banget dari rumah, nggak ada kejadian apa. Alhamdulillah bang, udah sehat semuanya. Alhamdulillah. Jadi dari cerita Mas Yogi ini satu pembelajaran ya. Mungkin Mas Yogi menyampaikan sesuatu untuk teman-teman di MRL. Kira-kira harus bersikap seperti apa kalau misalnya kita ke tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang mungkin kita itu hidup berdampingan, Mas Yogi. Jadi bukan cuman kita, masih ada makhluk Allah yang maninya. Jadi mungkin bisa disampaikan Mas Yogi, kira-kira apa yang mau disampaikan sama tim MRL atau sama yang nonton semua. Yang mau saya sampaikan untuk yang nonton dan tonton semuanya, kalau mau kemana-mana atau tempat hal-hal yang baru, kita mesti sopan, jaga adab, jaga sikap. Kalau mau kemana-mana itu berdoa, jangan bawa minum-minuman keras atau apapun itu yang mestinya kita jaga gitu. Tuh jadi pembelajaran dia Mas Yogi ya. Nah mungkin adanya hal tersebut karena memang mungkin ya penunggu tersebut tidak suka. Iya kan, karena melakukan hal-hal yang di luar apa ya namanya kita bertamu ke tempat orang, kita harus diatasi dan sopan, adab dan santunnya dijaga gitu. Jadi buat teman-teman juga pesan-pesan Mas Yogi dan pembelajarannya harus dimatengin juga. Jadi kalau kemana-mana harus jaga sikap, terus juga kita harus berdoa. Iya paling penting, paling utama berdoa.
supaya manapun kita berangkat sampai hingga pulang ke rumah itu selamat sampai tujuan. Oke Mas Yogi, terima kasih atas waktu dan ceritanya. Semoga selalu sehat buat teman-teman juga, salam ya. Jadi terkadang itu manusia itu memiliki suzon terhadap manusia lainnya. Kemungkinan yang disampaikan oleh Mas Yogi tentang makhluk atau kakek-kakek yang sosok tersebut, kenapa dia bisa menolong padahal di awal dia merasa memiliki ilmu yang ingin diajarkan oleh Mas Yogi. Kalau menurut saya itu ilmu hitam ya, tapi tanpa disadarin, tanpa disangka-sangka ternyata itu membantu temannya juga untuk bisa sembuh. Saya juga kurang tahu apakah itu makhluk yang sama atau mungkin sosok yang lain yang ingin membantu. Intinya kita tetap selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu selamat, agar kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saksikan terus video-video selanjutnya di MRL3 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.